Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, nanti kalian akan belajar bagaimana caranya menseleksi sebuah gambar dan memasukkannya menjadikan gambar yang baru. Yuk, kita langsung ke prakteknya aja. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah filenya, ya. Di sini saya sudah mencarikan kurang lebihnya. Nanti kita akan memasukkan sebuah gambar baru, yaitu ini. Dan satu lagi ada gambar ini. Nah, ada dua gambar berbeda, ya. Yang satu ini, yang satu ini. Nanti akan kita coba untuk gabungkan, beserta nanti kita menambahkan sebuah background di bagian belakangnya. Gitu ya. Yang pertama, yang perlu kalian perhatikan adalah ukuran dari file. Ya, ukuran dari filenya itu yang pertama kali diperhatikan. Jangan kalian download sebuah file yang ukurannya ketika ini kalian pilih ya. Kalian pilih atau kalian klik kanan, lalu open link in new tab, akan terbuka yang ini. Nah, ukurannya nggak boleh kecil, maksudnya apa? Ketika mouse kalian arahkan ke bagian gambar, di sini kalian akan melihat ada ukurannya. 816 dikalikan 685, ya. Nah, ini ukurannya cukup, bukan besar tapi ini cukup. Nah, ukuran kecil itu yang seperti apa? Ukuran kecil itu yang di sininya cuma ukurannya 200, 300, ya. Oh, cuma ukurannya 200, 300, atau bahkan ada yang di sini cuma berapa ya? Di bawah dari 50. Nah, itu lebih baik jangan kalian pakai. Kenapa? Karena nanti gambarnya itu tidak jernih, ya. Dan proses seleksinya kalian nanti itu akan memakan waktu yang sangat lama. Gitu, ya. Jadi ukuran filenya perhatikan, pilih ukuran file yang besar. Kalau kalian bingung, biar gampangnya aja, saat kalian coba cari, ya, di search engine kalian, terserah mau search engine-nya apa. Saat kalian cari, search, oke. Setelah itu kalian bisa melihat di sini ada deretan menu-menunya ya. Kalian pilihlah yang bagian tools, oke. Setelah itu size-nya kalian klik yang large. Maka nanti yang tampil adalah semua yang ukurannya besar. Klik. Nah, kok ini masih kecil? Enggak, ini memang di sininya kecil. Tapi ketika kalian klik, ini kalian klik nih. Nah, perhatikan 900 kali 1120, ya. Nah, ini besar. Ini bisa kalian pakai. Begitu ya. Oke, lanjut. Untuk proses mendownloadnya bagaimana? Ini masing-masing ini punya situsnya yang berbeda-beda. Contohnya kayak ini. Ini dari PNG Kit. Ya, untuk proses downloadnya juga akan berbeda dengan yang ini nih, Hobbyholic, ya. Nah, kurang lebihnya bagaimana? Ini kita klik dulu aja gambarnya. Oke. Nah, kalau yang dari PNG Kit, kita langsung disuguhkan dengan halaman yang simple banget nih, ya. Nah, dan di bagian bawah di sini langsung ada tulisan free download. Nah, di sini ada kreditnya. Perhatikan baik-baik. Jika kalian ingin menggunakannya untuk keperluan pribadi ya, artinya tidak dijual beli, tidak dipublikasikan ke yang lain, ya ini kreditnya nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau ini tujuannya adalah untuk komersil, ya, kalian ingin menjadikan sebuah konten, contohnya konten seperti saya, maka ini kreditnya ditampilkan, ya. Ini saya sudah menampilkan kreditnya. Zepernik, ya. Terima kasih Zepernik. Saya izin untuk mendownloadnya sebagai materi untuk belajar. Oke. Saya dapatkannya dari PNG Kit. Lalu kita klik free download. Kita klik yang ini. Perhatikan di bagian bawah, di sini sudah terdownload, ya. Sudah terdownload. Untuk letaknya di mana? Ini tempatnya di mana nanti? Nanti aja dulu. Kita masuk ke bagian kedua, yang ini. Kalian balik lagi ke halaman yang awal tadi. Kalian klik kanan.
open image in new tab. Ya, open image in new tab. Lalu terbukalah tampilan seperti ini, ya. Ini udah gambarnya sendiri nih. Kita bisa zoom. Oke, perhatikan. Ya. Nah, kalau menurut kalian oke, saya mau ngambil yang ini nih. Ya sudah, tinggal kalian klik kanan. Save image as. Oke, setelah itu dia akan masuk ke bagian pictures. Ya, untuk yang ini nih, bagian pictures. Kalau sudah, beri nama, save. Selesai. 2 file sudah kita dapatkan. Satu yang PNG kit tadi yang awal, yang ini ya. Dan yang kedua adalah yang API, ini adalah yang ini. Ya. Nah, sekarang untuk yang ini, bagaimana cara melihatnya? Saya meletakkannya atau ini hasil downloadnya masuknya kemana sih? Kalian bisa buka yang segitiga ke atas ini. Nah, show in folder. Itu cara gampangnya. Oke, berarti adanya di bagian apa nih? Download. Ya, adanya di download. Download. Nah, ini. Ya. Ini untuk yang bagian PNG kit. Lalu untuk yang ini adanya di picture. Nah, ya. Oke. Kalau semuanya sudah terdownload, sekarang kita akan masuk ke bagian Photoshop-nya. Di bagian Photoshop, kita buat sebuah kanvas yang baru. Kita new. Lalu kita rubah dulu untuk satuannya ke inci, ke pixel. Oke, resolusinya sudah, color mode sudah, background kontennya kita isikan transparan, ya. Nah, karena nanti akan kita berikan warna, ya. Terus kalau sudah, oke, semuanya sudah selesai, oke. Ya, sebuah kanvas baru, ya, sebuah kanvas baru sudah selesai. Sekarang kita buka dulu deh, kita buka dulu ya untuk file yang tadi. Cara cepatnya di bagian picture, ya, ini tinggal kalian klik gambarnya, klik tahan geser, arahkan ke bagian atas, ya, sampai ada tulisan copy tuh. Nah, bukan ke bawah. Kalau ke bawah kan ada garis putih nih, bukan, tapi yang ke atas. Muncul tulisan copy kalau sudah kita lepas. Oke, setelah itu lihat ada 2 ya. Nah, sekarang yang satu lagi, kalau tadi kan dengan cara saya klik tahan geser copy ya, yang atas nih bukan yang bawah. Terus yang berikutnya kita coba buka dengan cara yang lain, yaitu file open. Tadi simpannya di mana? Kalau tadi kan picture ya, untuk yang ini. Untuk yang pertama tadi di download. Nah, ini dia. Ya. Kalau sudah kita klik lalu kita klik open. Oke, sekarang sudah terbuka untuk yang file pertamanya tadi. Ini adalah file yang kedua, ini adalah file yang pertama, dan ini adalah yang kanvas barunya. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mau menseleksinya terlebih dahulu. Untuk seleksi itu banyak ya, ada yang menggunakan magnetic lasso tool. Kalau kita klik kanan di sini, akan ada lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lasso tool ini tinggal kita gerakan aja, tapi perhatikan untuk mouse kalian itu atau pergerakan dari mouse kalian itu harus benar-benar presisi. Ya, itu kalau yang lasso tool. Kalau yang poligonal ini kalian tinggal klik dan sebagainya. Ya. Untuk yang magnetik, kalian cukup klik lalu kalian gerakan pelan-pelan, nanti dia akan mengikuti dari pinggir gambar. Nah, di sini saya contohkan dulu deh ya. Diperhatikan dengan baik-baik. Di bagian gambar yang mana ya? Saya mau potong daerah ini ya. Saya mau potong daerah ini. Nah, menggunakan apa? Saya mau menggunakan yang lasso tool dulu biar kalian bisa ada gambarannya. Ini saya menggunakan mouse ya, saya tidak menggunakan pen atau saya tidak menggunakan stylus. Jadi ini saya pure menggunakan mouse. Perhatikan, gerakan mouse kalian itu harus pelan-pelan mengikuti dari gambar yang ingin kalian ambil. Nah, kalian batuk nih. Ya, seperti itu. Terus kalian gerakan, tetap kalian gerakan seperti ini. Kalau sudah sampai di ujung atau sudah sampai di awal, titik awal kalian tadi mulai, kalian lepas kliknya.
Nah, kalian perhatikan yang terseleksi sesuai dengan tadi gerakan kalian. Nah, sampai sini kan tadi batuk nih. Nah, ya. Kalau ini kalian mau pindahkan menggunakan move tool, kalian mau ambil, ya sudah, gambar ini akan terambil. Tuh. Ya. Gambar ini akan terambil sesuai dengan gerakan dari mouse kalian tadi. Gitu, ya. Jadi, lasso tool itu mempunyai kelemahan. Ini benar-benar harus yang presisi. Alangkah bagusnya kalau lasso tool ini menggunakan stylus atau menggunakan pen, ya. Jadi kalian punya drawing pad seperti itu, kalian gunakan stylusnya, lalu kalian pilih lasso tool. Nah, ini jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Gitu ya. Itu yang pertama, lasso tool, polygonal lasso tool. Kalian cukup klik, ya. Nah, ini dia akan ada garis nih. Sampai kalian klik lagi berikutnya, baru nanti dia membuat satu titik berikutnya atau kayak checkpoint begitu deh, ya. Kita klik. Nah, ya kan? Kita klik lagi. Oke, kita klik lagi. Oke, kita klik lagi di bagian bawah. Kita klik lagi di bagian bawah sini. Kita klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, ini yang agak sulit kalau menggunakan yang polygonal lasso tool. Kenapa? Karena bentuknya pasti kaku, nggak bisa melengkung, ya. Nah, kalau sudah sampai di titik ujung, kita arahkan pelan-pelan. Perhatikan di bagian mouse kita, nah itu ada kayak gambar lingkaran tuh, ya. Tuh, artinya itu sudah sampai di ujung, ya, sudah sampai di titik awal tadi tuh. Kalau sudah, tinggal kita klik aja di sini, klik, dah. Maka ini sudah terseleksi. Kalau kita pindahkan menggunakan move tool, nah jauh lebih baik dari yang lasso tool. Tapi kelemahannya, perhatikan baik-baik, di bagian yang lengkungan sini nih. Nah, lengkungan sini nih nggak bisa keseleksi dengan sempurna, ya. Bentuknya masih kaku, ya. Itu adalah yang itu adalah yang polygonal lasso tool, gitu ya. Sekarang lanjut. Kalau yang menggunakan magnetik, kita klik. Kalian cukup mengarahkannya. Perhatikan, kalian cukup mengarahkannya. Kalian klik, lalu kalian gerakan mouse kalian pelan-pelan. Ikuti pinggiran dari gambarnya, ya. Ikuti pinggiran dari gambar yang ingin kalian ambil. Oke. Oke, pelan-pelan. Nah, ini di bagian sini nanti dia akan bingung nih. Nih, di bagian sini dia akan bingung. Nah, kalau kasusnya seperti ini untuk mengembalikannya ke bagian yang atas ini nih, bagaimana? Caranya adalah kamu cukup tekan backspace, ya, backspace di keyboard kalian. Backspace, 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 backspace. Sambil kalian arahkan mouse kalian ke atas. Backspace, terus, backspace, backspace. Nah, perhatikan titiknya sudah hilang. Ya, dan ini juga kalian bisa membuat poin atau checkpointnya supaya nanti untuk kembali ke yang sebelumnya saat kalian tekan backspace itu tidak terlalu jauh kembalinya. Jadi arahkan, oke, sekiranya sampai sini cukup, kalian buat checkpoint, titik. Buat lagi checkpoint, buat lagi checkpointnya, 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 dan seterusnya. Usahakan dari si garis magnetic lasso toolnya itu tidak jauh, ya, tidak jauh. Oke, saat ingin membuat lengkungan juga sama seperti itu tadi, ya. Kita buat checkpointnya dulu. Oke. Nah, iya, oke. Nah, terlalu jauh. Oke. Kita buat checkpointnya dulu. Kita buat checkpointnya lagi. Kita buat checkpointnya lagi. Oke. 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 Sampai di titik awal. Kalau sudah, kita klik. Dah. Ini sudah terseleksi
menggunakan yang magnetic lasso tool. Nah, jadi kelihatan lebih rapi ya, lengkungan-lengkungannya dan sebagainya pun juga dia bisa mengikuti. Tergantung kalian membuat titiknya atau checkpointnya tadi jauh-jauhan nggak gitu ya. Oke, ini untuk proses seleksi yang menggunakan magnetic lasso tool ya, dari grupnya si lasso nih ya, lasso, grupnya lasso. Oke, yang berikutnya adalah kita mau seleksi nih menggunakan yang kedua, magic wand tool. Nah, di sini ada quick selection tool dan satu lagi ada magic wand tool. Kita klik untuk yang quick selection toolnya. Terus perhatikan di sini ada size. Semakin besar size-nya, maka nanti proses seleksi gambarnya akan semakin cepat. Asalkan warnanya sama. Gitu ya. Kalau semakin kecil, nanti dia akan proses seleksinya ya daerahnya kecil-kecil, nggak bisa gede. Tapi presisi atau tapi tepat gambarnya yang kita seleksi, gitu ya. Di sini contohnya untuk yang satu dulu deh. Saya mau seleksi yang bagian kuningnya nih. Kita klik, tahan, kita tarik mau sampai mana nih? Klik, tahan, tarik. Nah, dia langsung terseleksi secara otomatis. Ya, itu. Lalu berikutnya kita klik yang bagian atas ini. Klik. Nah, ya, dia akan terseleksi. Perhatikan baik-baik di sini warna kuning. Warna kuning semuanya terseleksi. Ini kenapa? Karena satu nih. Ya. Nanti kalau ada nyerempet-nyerempet itu nggak bakalan terpilih karena ininya sudah paling minim, satu. Gitu ya. Itu untuk yang quick selection tool. Untuk membuat menggesernya bagaimana, sama menggunakan yang move tool. Oke, tinggal ditarik, klik, tahan, geser. Tinggal kita pindahin mau kemana. Gitu ya. Lanjut, yang berikutnya di bagian bawahnya di sini ada magic wand tool. Magic wand tool ini sama kok fungsinya kayak yang tadi, cuma dia menseleksinya ini sama-sama berdasarkan warna yang sama, tapi kalau dari fungsinya, nah seperti itu, ya. Toleransi. Nah di sini toleransinya semakin besar toleransi, maka dia semakin gede jangkauannya, ya. Ini kita isikan dengan misalkan 35 ya atau 40. Ini kita isikan dengan 40. Nah, seperti itu. Berarti kalian bisa melihat perbedaannya. Ini yang menggunakan toleransi 40 dari si magic wand tool. Ya. Sampai area putih pun juga masuk ke dalam seleksi. Tapi yang ini enggak. Kita klik lagi di sini. Nah. Ya. Ini daerah abu-abu, putih pun juga ikut. Nah, itu berarti tandanya toleransinya terlalu besar. Oleh karena itu, untuk yang bagian magic wand tool, kuncinya ada di bagian toleransi sini. Gitu. Nah, untuk proses seleksinya pakai yang mana? Yang bagus yang mana? Disesuaikan saja dengan kalian lebih nyaman penggunaannya yang mana nih seleksinya. Apakah menggunakan yang lasso, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, quick selection, magic wand tool. Sebenarnya seleksinya itu masih banyak lagi. Ini masih ada yang menggunakan rectangular marquee tool, elliptical dan sebagainya. Cuma ini nggak saya bahas nih, karena kalau ini cuma dia membuat kotak nih, ya, membuat kotak. Kalau sudah kita move tool, kita tarik. Oh, hanya seperti ini, ya. Ini nggak saya bahas secara dalam karena ini maksudnya standarnya aja, ya. Untuk yang ini pun juga sebenarnya ini proses crop juga atau ini proses seleksi juga, tapi ini nggak saya bahas, masuk juga dengan yang ini. Jadi saya hanya fokus untuk yang dua nih, penggunaan dua, lasso atau yang magic, ya. Itu semua balik lagi ke kalian lebih nyaman menggunakan yang mana, gitu ya. Lanjut. Kita akan masuk ke proses seleksi yaitu untuk semuanya. Ups. Nah, untuk yang semuanya. Ini cukup dengan 1 kali klik atau mungkin 2-3 kali klik udah terseleksi semuanya. Di sini saya menggunakan yang magic
ya. Saya menggunakan yang magic. Di sini saya toleransinya saya kecilkan kembali ke angka 3 misalkan. Lalu di sini saya klik bagian yang gambar transparannya atau yang di luar dari gambar utama. Kita klik, oke. Perhatikan, sudah terseleksi ya. Kita klik lagi di bagian bawah. Nah, kalau nggak bisa klik lagi yang kedua kalinya, perhatikan di bagian atas ini ya. Kalau ini artinya adalah klik sekali. Nih, saya contohkan. Magic ya, masih pakai yang ini ya. Saya klik di yang sini. Oke, sudah terseleksi, tapi yang bagian sebelah sini belum nih, ya kan? Nah, kalau saya klik lagi di sini, maka yang atas hilang. Kenapa? Karena di sini 1. Cuma boleh 1 kali klik. Maksudnya seperti itu kurang lebihnya ya. Terus yang berikutnya yang di sebelahnya sini, add to selection. Kalau kita klik ini, berarti kita boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Pokoknya banyak deh kliknya. Kita klik lagi. Nah, ya kan? Yang bawah nggak hilang. Yang atas terseleksi. Gitu ya. Sekarang kita tinggal cek. Kita geser. Kita cek kembali. Apakah semuanya sudah terseleksi? Oke, kayaknya sudah. Nah ya, sudah semuanya ya. Tapi ingat baik-baik, ini adalah yang diseleksi hanyalah bagian background yang transparan, bukan si robotnya. Nah, supaya bisa invert atau supaya bisa berbalik, artinya yang tadi kita pilih kan yang belakang nih. Supaya bisa terpilih yang depan, bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal kita klik kanan di area yang kita sudah seleksi tadi. Klik kanan. Lalu kalian pilih yang select inverse. Perhatikan, select inverse. Klik. Nah, di sini tadi ada garis putus-putus nih di pinggirnya nih. Diulang ya, diulang. Perhatikan. Ini adalah kondisi sebelum klik inverse. Ya. Setelah kita klik inverse, ini nanti garis putus-putus di pinggirnya ini akan hilang dan tinggal yang di bagian gambar utama. Klik kanan, select inverse. Nah, ini artinya yang terseleksi hanyalah bagian gambar. Kita coba untuk pindahkan bagian yang ini dulu deh. Ini kita berikan gradient ya, warna gradient. Kita ke pen bucket. Lalu di sini ada gradient tool, kita klik. Oke, untuk warnanya seperti ini, polanya seperti ini. Sudah. Kalau sudah, kita tinggal klik, tahan, geser, tarik ke bawah. Ya, seperti itu ya. Cuma untuk pola warnanya terserah kalian nyaman menggunakan yang mana. Ini saya coba untuk balik. Yang ini di sini, yang ini di sini. Oke. Klik, tahan, geser, lepas. Oke, dah. Kalau sudah, kita coba untuk pindahkan yang ini tadi. Ya, kita pindahkan menggunakan move tool. Nah, yang keambil adalah gambar robotnya. Ya, itu kalau yang setelah menggunakan inverse. Kita coba untuk undo dulu. Oke. Ini masih kondisi yang awal ya. Kalau kondisi yang awal kalian langsung menggunakan move tool, maka yang pindah hanyalah background. Perhatikan, yang pindah hanyalah background. Tuh, ya, kosong kan? Kosong. Nah, itu yang menggunakan itu yang sebelum menggunakan inverse. Tapi yang setelah menggunakan inverse, klik kanan, select inverse. Move tool, klik, tahan, geser, tarik ke atas ke bagian kanvas yang baru. Cukup diarahkan. Setelah terbuka seperti ini, baru kalian turunkan lagi mouse kalian. Arahkan ke sini, baru dilepas. Voila. Ya. Tinggal kita perbesar menggunakan transform. Oke. Kita perbesar lagi. Nah, ya, misalkan mau taruhnya di bagian bawah sini. Nah, seperti itu. Ya, kalau sudah, enter atau di checklist.
selesai. Ini proses seleksi gambar yang pertama tadi ya. Perhatikan semuanya terseleksi dengan sempurna, tidak ada yang cacat. Maksudnya cacat itu harusnya ikut terseleksi tapi tidak terseleksi ya, itu bahaya. Oke, itu untuk yang proses seleksi yang pertama. Proses seleksi yang kedua ini agak rumit ya, ini agak rumit. Ini harus pelan-pelan. Kenapa? Karena di bagian belakangnya ini sudah ada background, bukan polos ya, bukan transparan seperti ini. Kalau yang transparan masih gampang, mungkin kalian hanya berapa kali klik prosesnya sudah bisa langsung seleksi. Tapi kalau gambar yang kalian pilih atau yang gambar kalian download nanti adalah gambar yang mempunyai background, kalian mau ngambil gambar robotnya, tapi kan ini ada backgroundnya nih. Nah, ini yang agak rumit. Oleh karena itu, di sini penggunaannya bisa campur-campur. Ada yang menggunakan magnetic, ada yang menggunakan quick selection tool. Di sini saya mau menggunakan yang quick selection tool. Ya, dari kedua gambar tadi ya, kesimpulannya adalah carilah gambar yang seenggaknya itu mempunyai background yang transparan supaya kalian nanti proses seleksinya menjadi gampang. Yang kedua tadi kan proses seleksinya agak rumit ya. Jadi usahakan cari gambar yang backgroundnya itu transparan atau yang mempunyai backgroundnya solid, warna solid, hanya satu warna ya, hanya satu warna. Terus yang berikutnya juga adalah kesabaran dalam kalian mengerjakan dalam kalian mengerjakan project ini. Itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Jadi nggak ada segala sesuatu yang bisa dikerjakan secara instan dan cepat. Sekian pembahasannya, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat. Bye-bye.